Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Dongeng Tengah Malam. Salam sehat buat semuanya, salam damai sejahtera buat semuanya. Semoga sedulurku semuanya selalu dimudahkan dan dilancarkan segala urusannya dan selalu diberikan kebahagiaan. Amin. Kali ini saya akan membawakan kiriman cerita dari Mas Tio. Beliaunya ini dari Bandung dan ingin berbagi pengalaman mengenai pengalaman mistisnya yang pernah dialami beberapa tahun yang lalu. Tapi sebelum ke cerita, tidak lupa saya ingatkan para sedulur yang belum subscribe, monggo di subscribe dulu Dongeng Tengah Malam. Jangan lupa like-nya dan ketik komentarnya. Dan untuk yang di Spotify jangan lupa follow ya, supaya tetap bisa mengikuti cerita terbaru dari Dongeng Tengah Malam. Baik, kita kembali ke cerita dari Mas Tio ya. Kejadiannya ini sekitar tahun 2013. Kala itu Mas Tio masih duduk di bangku kelas 3 SMP. Dan waktu itu masih berumur 15 tahunan lah. Akan tetapi beliau lupa tanggal kejadiannya, tapi yang pasti itu terjadi di tahun 2013. Ketika itu Mas Tio dan teman sebaya di kampungnya dan teman sekelasnya juga yang bernama Deden berencana untuk menyaksikan pertandingan sepak bola dari klub daerah mereka yang kebetulan ada jadwal pertandingan. Mereka tidak akan menonton ke stadion dikarenakan nggak ada biaya dan juga belum ada penghasilan lah waktu itu. Maklum, uang jajan saja kan masih minta ke orang tuanya. Alhasil ya, mereka pun berencana menyaksikan pertandingan tersebut di rumahnya Mas Tio. Selepas sisa sekitar pukul 7:30 malam lah waktu pertandingannya. Lah, sorenya sebelum maghrib mereka ini menyiapkan semua keperluan ya, berupa camilan untuk menemani nanti kalau nonton bola. Dan ketika persiapan sudah siap semua ya, tiba-tiba saja temannya Deden ini mempunyai ide untuk mengajak Wahyu adalah teman sekelasnya Mas Tio ya, yang tinggal di kampung sebelah, untuk nonton pertandingan bareng. Yuk, kita ajak si Wahyu buat nonton biar lebih rame gitu. Kata Mas Tio, wah bener juga Den, aku SMS dulu ya. Mas Tio pun mengirim pesan singkat ke temannya Wahyu ini yang berisi ajakan untuk nonton pertandingan. Singkat cerita, jam sudah menunjukkan pukul 18 atau 6 sore. Dan di luar juga sudah terdengar kumandang azan maghrib ya. Mas Tio pun meletakkan handphonenya di rumah dan melihat di handphonenya masih belum ada balasan dari Wahyu ini. Karena sudah maghrib ya, ibunya ini menyuruh Mas Tio dan Deden ini untuk pergi masjid melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Karena memang sudah waktunya ya, Mas Tio pun berangkat sama Deden ini ke masjid. Di tengah perjalanan menuju masjid, Deden bertanya kepada Mas Tio, "Yo, si Wahyu ngebales belum?" "Belum Den, kita datangi saja rumahnya di kampung sebelah, dia habis sholat ya, bagaimana?" Deden pun menjawab, "Wah itu sih kelamaan, gimana kalau sekarang aja, sekalian jalan-jalan ke kampung sebelah gitu." "Oke lah, sekalian aku juga ingin berjalan-jalan," kata Mas Tio. Tanpa pikir panjang, mereka pun langsung pergi ke kampung sebelah. Jadi mau ke masjid itu diurungkan gitu loh. Langsung jalan menuju kampung sebelah tanpa menyadari bahwa itulah kesalahan mereka. Semula perjalanan mereka ini normal-normal saja, sampai saat mereka melewati jalanan kecil yang
sudah diaspal ya, dan di sisi kiri dan kanan terdapat banyak pohon bambu yang dan dipagari ya. Di salah satu pepohonan bambu tersebut ada jalan kecil yang hanya muat untuk sepeda motor saja. Dan jika jalan itu ditelusuri lebih jauh, itu akan mengarah ke kuburan tua. Mas Tio tahu karena sebelum lewat pepohonan bambu tersebut ada bangunan sekolah dasar. Dan Mas Tio juga pernah bersekolah di sana selama 2 tahun sebelum akhirnya pindah ke sekolah lain ya. Di perjalanan melewati hutan bambu tersebut, yang mereka dengar hanyalah suara binatang malam. Maklum aja, karena memang kan agak jauh dari pemukiman warga. Jujur saja, Mas Tio sebenarnya sedikit takut dengan situasi seperti itu. Ternyata Deden pun seperti itu. Makanya di perjalanan melewati pohon bambu tersebut, mereka itu nggak berbicara sepatah kata pun dan hanya mempercepat langkah kakinya mereka saja. Nah, pada waktu dia berjalan cepat tersebut, tiba-tiba dari sebelah kiri mereka itu terdengar ada suara yang sangat mengagetkan mereka. Dan suara itu seperti teriakan dari kejauhan. Hanya suara itu yang mereka dengar. Belum sempat mereka berpikir ya tentang apa yang membuat suara sebegitu menyeramkan itu. Tiba-tiba dari seberang jalan di belakang mereka itu ada seorang wanita tua sedang berjalan sambil menirukan suara aneh itu. Otomatis Mas Tio dan Deden hanya terdiam melihat wanita tua itu berjalan dan menirukan suara itu. Dan Mas Tio juga berpikir dari mana datangnya wanita tua ini. Jelas-jelas tadi itu dilihat di belakang tuh nggak ada siapa-siapa. Hanya ada mereka berdua yang sedang berjalan. Setelah si wanita tua itu hanya berjalan beberapa meter saja ya dari mereka, wanita tua itu mengatakan sesuatu dengan bahasa Sunda kasar ya. Dan saat itu pun Mas Tio masih ingat yang dikatakannya. Kata wanita tua itu, "Etak mah lain jelema." Yang dalam bahasa Indonesia itu artinya ya, itu maksud suara itu ya, bukan suara orang atau manusia. Dan wanita itu mengatakannya itu sambil tersenyum mengerikan menurut Mas Tio ini. Mas Tio masih ingat betul penampilan wanita itu, tua itu ya. Sosoknya itu lumayan tinggi dan kurus, itu memakai kerudung warna merah muda, baju putih yang lusuh, dan memakai celana yang robek dan tidak beralas kaki. Mas Tio dan Deden pun tidak menyapa orang itu dan meneruskan perjalanan. Juga mempercepat perjalanan karena takut. Mas Tio mengira wanita tua itu adalah orang gila. Dan wanita itu masih berada di belakang mereka. Sambil bergegas berjalan ya, Mas Tio pun menoleh ke belakang sekali lagi untuk memastikan apakah wanita itu masih mengikuti mereka atau tidak. Lah, pada waktu noleh ke belakang itu, betapa terkejutnya Mas Tio ketika ternyata di belakang mereka itu nggak ada siapa-siapa. Terus kemana perginya wanita tua itu, pikir Mas Tio. Padahal jalannya itu hanya lurus saja dan di kiri dan kanannya itu juga hanyalah pepohonan bambu yang dipagar. Walaupun tahu wanita tua itu sudah nggak ada di belakangnya ya, Mas Tio pun masih tetap berusaha tetap tenang dan nggak memberitahu Deden akan hal itu, sambil tetap berjalan mengikuti Deden. Entah berapa lama mereka berjalan lurus dan itu membuat mereka heran. Perjalanan yang biasanya hanya memakan waktu sekitar 15 menit lah, tapi mereka itu sudah merasa berjalan berjam-jam. Dan sialnya lagi, handphonenya Mas Tio itu kan
sengaja ditinggalkan di rumah sebelum pergi. Sehingga kan nggak bisa berbuat apa-apa, mau minta bantuan atau apa. Karena memang kondisi waktu itu di sana kan nggak ada siapa-siapa. Kalaupun minta bantuan kan harus ketemu dengan penduduk setempat. Tapi kalau ketemu penduduk setempat nggak perlulah pakai handphone minta tolong mereka bisa. Tapi kan nggak ada siapa-siapa di situ. Sadar bahwa perjalanan mereka itu melalui sesuatu yang atau ada hal yang nggak wajar. Mereka pun sudah nggak peduli lagi dengan tujuannya mau mengajak Wahyu atau menonton pertandingan sepak bola yang mereka rencanakan. Yang mereka pikirkan hanyalah bagaimana caranya pulang. Dan Mas Tio pun menyalahkan rencana Deden untuk pergi ke rumah Wahyu. Karena kalau saja saat itu nggak pergi dan nggak perlu mengajak Wahyu, mungkin mereka sedang berada di rumah menonton pertandingan sepak bola tersebut. Sampai akhirnya mereka melewati beberapa bambu itu dan melihat ada beberapa rumah warga. Melihat itu mereka pun senang dan mungkin akan mencari warung lah untuk beristirahat ya, sambil membeli beberapa minuman kemasan. Tetapi anehnya dari rumah pertama yang mereka temui sampai rumah berikutnya terlihat tidak ada seorang pun. Dan semua pintu rumah yang dilewatinya itu tertutup semua. Dan gak ada orang yang berkerumun atau kendaraan lewat. Deden pun sempat bertanya kepada Mas Tio, kok pada sepi yo? Emang jam berapa sih? Kata Mas Tio. Mana gue tahu Den, kan gue juga gak bawa HP. Paling setelah jam 8-an lah. Mereka ngobrol sambil berjalan ya. Kemudian gak lama dari kejauhan mereka lihat ada pos satpam. Karena melihat ada pos itu mereka ya dengan senang hati ya bergegas mendekati pos itu. Setelah mendekati pos tersebut bersyukurlah mereka. Karena di situ ada beberapa bapak-bapak itu ada di sana dan sedang main gaple. Melihat itu, Mas Tio pun berinisiatif mendatangi mereka dan menanyakan jam berapa saat ini. Permisi Pak, punten, sekarang jam berapa ya Pak? Lah bapak-bapak yang ada di sana melihat mereka dengan raut wajah keheranan. Dan salah satu dari mereka pun menjawab, kalian ini dari mana, mau kemana jam segini? Kalian tersesat. Ini sudah jam 1:30 pagi loh. Mendengar jawaban bapak itu, Mas Tio dan Deden yang tadinya mengira masih jam 8 malam langsung tertunduk lesu. Berarti selama dia perjalanan itu mereka ini tersesat di area perpohonan bambu itu selama berjam-jam dan terus berjalan selama berjam-jam itu. Akhirnya mereka pun menceritakan kejadian yang dialaminya selama berangkat dari rumah berencana ke masjid, rencana mau ke rumahnya Wahyu tersebut. Mendengar cerita dari Mas Tio dan Dede ini, bapak-bapak itu pun keheranan. Akhirnya mereka pun disuruh istirahat sejenak di pos satpam tersebut ya bersama mereka dan diberi air minum. Setelah mereka tenang, salah satu dari bapak-bapak tersebut akhirnya mengulurkan bantuan mengantar Mas Tio dan Deden ini pulang dengan menggunakan sepeda motor lewat jalan memutari kampung itu ya. Jadi nggak melewati jalan bambu lagi. Setelah sampai di kampung mereka, mereka pun berterima kasih lah kepada bapak yang mengantarnya tadi, yang tidak diketahui namanya tuh karena telah mengantar mereka pulang. Deden pun bertanya kepada Mas Tio apakah mau menginap di rumahnya. Tetapi tentu saja Mas Tio menolaknya karena pasti ibunya sudah khawatir. Dan benar saja, ketika sudah sampai di rumah, ibunya dan bapaknya memarahi Mas Tio karena dikira keluyuran malam.
Dan Mas Tio pun gak sempat menceritakan kejadian sebenarnya karena jujur saja saat itu memang benar-benar melelahkan, kata Mas Tio. Dan Mas Tio pun langsung tidur tanpa mencuci muka terlebih dahulu ya, saking capeknya. Besok paginya Mas Tio ini gak sekolah karena setelah kejadian itu Mas Tio ini jatuh sakit selama 1 minggu. Begitu juga yang terjadi dengan Deden. Nggak ada diinformasikan di sini sakitnya itu karena kejadian semalam atau karena kecapean ya, nggak diceritakan di sini. Itu tadi cerita pengalaman yang dialami Mas Tio sendiri dengan temannya Deden. Terima kasih Mas Tio atas kiriman ceritanya, karena jadi pelajaran buat kita semua ya. Kalau memang niatnya ke masjid sholat ya sebaiknya ya langsung ke masjid ya. Enggak perjalanan menuju ke masjid malah dibelokkan ke tempat lain yang akhirnya mengalami kejadian hal seperti itu. Jadi sedulur semua bisa mengambil hikmahnya ya dari kejadian yang dialami Mas Tio ini. Untuk sedulurku yang mau berbagi cerita di Dongeng Tengah Malam, bisa kirim via email ya. Emailnya dongengtengahmalam@gmail.com. Sekali lagi terima kasih Mas Tio atas kiriman ceritanya. Ditunggu cerita-cerita lainnya. Dan juga nggak lupa saya sampaikan terima kasih juga kepada sedulur Dongeng Tengah Malam semua yang selalu setia menunggu cerita dari Pak D di Dongeng Tengah Malam ini. Sebelum saya akhiri, saya ingatkan sekali lagi yang belum subscribe, monggo subscribe dulu ya Dongeng Tengah Malam. Dan yang di Spotify, monggo follow Dongeng Tengah Malam supaya tetap bisa mengikuti cerita terbaru dari Dongeng Tengah Malam. Terima kasih untuk semuanya. Saya Pak D, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.